Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Pemirsa, perlu saya informasikan bahwa tanaman cabai yang ada di belakang saya ini umurnya sudah memasuki 10 bulan ya. Hampir hampir 1 tahun ya. Ya, karena dulu saya nanamnya kalau tidak keliru nih, bulan November, kalau tidak November, Oktober ya, kalau tidak salah. Ya, jadi sekarang sudah 7 bulan tambah November tambah 3 bulan, hampir memasuki 11 bulan. Dan kondisinya bisa dilihat seperti di belakang saya ini ya. Ya pemirsa, inilah kondisi terakhir tanaman cabai yang sudah tidak produktif lagi ya ukurannya. Pohon cabai ini sengaja saya pangkas habis, pangkas gundul ya, pangkas gundul. Iya, kondisi batangnya masih sangat bagus ya, cukup sehat. Iya, sebenarnya kalau hitung-hitungan ekonomis, tanaman cabai di belakang saya ini sudah tidak produktif lagi. Kalau dipelihara itu sudah tidak efisien lagi lah ya. Tapi bukan masalah hitung-hitungan ekonomis itu yang ingin kita tekankan di sini. Akan tetapi, ini saya mendapat informasi bahwa tanaman cabai yang sudah tidak produktif semacam ini bisa dihidupkan, oh bukan dihidupkan ya, bisa ditumbuhkan kembali tunas-tunas barunya. Nah, itu poinnya yang ingin kita informasikan ke pemirsa. Dan bagaimana caranya serta bahan apa atau ramuan apa yang digunakan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru terhadap pohon cabai yang sudah tidak produktif. Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh, karena separuh-separuh itu asli nggak enak pokoknya kalau separuh-separuh. Iya kan? Oke. Ya pemirsa, perlakuan semacam ini tidak perlu dilakukan jika tanaman cabai ini diharapkan atau diusahakan dalam skala bisnis ya. Ah, Kenapa demikian? Ya hitung-hitungannya justru malah tambah apa ya, tambah mahal ya secara ekonomis. Nah, ya ini saya sarankan hanya untuk pemirsa yang apa namanya ya, skala penanaman cabenya itu skala rumah tangga gitu kan. Cabenya hanya untuk dikonsumsi sendiri gitu kan. Boleh dilakukan seperti ini ya, boleh diremajakan lagi. Kalau malas biasanya kan kalau apa namanya, skala rumah tangga itu kita malas nanam ulang dari awal kan. Ya sudah, dibeginikan aja caranya. Nah, karena ini masih dalam proses uji coba, kita mau lihat hasilnya nanti ya, seperti apa hasilnya, apakah berhasil kita menumbuhkan tunas baru dengan ramuan yang akan kita buat sebentar lagi atau tidak ya. Ya, nanti hasilnya berhasil atau tidak, saya mungkin perlu membuatkan video yang baru lagi ya, nanti untuk reviewnya. Ya, kalau misalnya nanti berhasil, mudah-mudahan ini berhasil dan ramuannya bisa menjadi referensi buat pemirsa. Oke pemirsa, kalau begitu kita langsung eksekusi saja ramuan yang akan kita gunakan untuk si tanaman ini, ya, gitu ya. Iya pemirsa, ramuan yang akan kita buat kali ini adalah untuk membantu proses pemulihan tanaman cabai yang sudah tidak produktif lagi. Nah, adapun bahan yang akan kita coba untuk gunakan membuat ramuan ini adalah ini apa namanya, toge. Toge ini juga sudah saya blender tadi ya, dan saya masukkan ke dalam botol seperti ini. Juga nanti kenapa saya masukkan ke dalam botol dahulu,
untuk memudahkan menakarnya saja. Nah, pemirsa, toge ini sendiri dari referensi yang saya dapatkan mengandung konsentrasi senyawa atau zat pengatur pertumbuhan yang berupa auksin ini sebesar 1,68 ppm. Kemudian gibberellin 39,94 ppm dan sitokinin sebesar 96,26 ppm. Ya, artinya ekstrak toge ini bisa digunakan sebagai zat perangsang tumbuh, terutama untuk proses pembelahan sel tanaman ya, karena zat sitokininnya cukup tinggi ya pada toge. Iya, bahan berikutnya yang akan kita gunakan adalah bawang merah, pemirsa. Bawang merah ini tadi sudah saya blender ya, sengaja saya masukkan ke dalam botol hanya untuk memudahkan takarannya nanti ya. Nah, bawang merah ini sendiri pemirsa bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh atau ZPT alami karena mengandung kelompok hormon auksin ya, yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar tanaman. Selain mengandung hormon auksin, bawang merah ini juga ditengarai mengandung hormon yang bernama gibberellin. Nah, gibberellin ini pemirsa fungsinya untuk merangsang pertumbuhan kecambah atau merangsang pertumbuhan tunas tanaman. Nah, ini kita berharap nanti dari dua hormon yang terdapat dalam bawang merah yang kita gunakan sebagai bahan ini akan bisa membantu tanaman cabai yang saat ini sudah tidak produktif bisa menjadi lebih produktif kembali. Baik pemirsa, setelah kedua bahan ini sudah siap, kita akan coba menyiapkan air. Ini saya gunakan air sebanyak lebih kurang 3 liter air ya, untuk melarutkan dua bahan yang sudah kita blender tadi, yaitu bawang merah dan toge. Nah, bahan yang berikutnya yang akan kita tambahkan adalah garam ya. Ini nanti ada garam krosok ya. Garam krosok saya sudah. Nah, oke. Bahan yang berikutnya nanti akan kita tambahkan garam krosok, tapi tidak terlalu banyak ya. Yang terlalu banyak nanti kita akan tambahkan 2 sendok makan saja. Cara membuat ramuannya cukup sederhana ya, cukup simple. Cukup dengan menambahkan menambahkan ketiga bahan yang sudah kita siapkan ini ke dalam air yang sudah disiapkan. Oh, aromanya bawang banget ya. Oke. Ya, ini kemudian yang berikutnya kita ya, berikutnya kita akan menambahkan garam krosoknya. Garam krosoknya ini kita berikan 2 sendok makan. Nah, 1 sendok makan itu biasanya sih sekitar 15 gram ya, 15 gram sampai 20 gram. Nah, karena ini saya pakai sendok teh, ini sendok teh ini lebih kurang nih sekitar 5 sampai 10 gram. Berarti kalau kita 2 sendok makan ini 4 kalinya ya, 4 sendoknya. Oke, 1 2 3, oke, 4 sendok ya. Ya, setelah ketiga bahan ini dilarutkan di dalam air, kita aduk hingga rata. Oke pemirsa, ini dia ramuan yang akan kita gunakan untuk membantu tanaman cabai kita agar tumbuh tunasnya kembali ya. Nah, walaupun ramuan ini larutan ini bisa langsung digunakan atau diaplikasikan, tapi saya akan mencoba untuk membiarkannya beberapa hari dulu ya. Ya, untuk dosis penggunaannya karena saya tidak menggunakan alat ukur
ini ya, alat pengukur untuk menentukan jumlah dosis yang tepatnya seberapa. Maka bagi pemirsa yang mungkin sudah punya pengalaman dan memiliki dosis yang tepat dan bisa untuk direkomendasikan, silahkan ditulis di kolom komentar ya untuk dibagikan ke kami. Ini karena ini masih tarafnya uji coba. Jadi nanti saya akan menggunakan dosis setiap liter airnya nanti akan kita campurkan dengan larutan yang sudah kita buat ini sebanyak 10 ml ya. Nanti akan kita tambah lagi 15, 20 begitu. Oke pemirsa ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.